Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Salam sehat. Salam bahagia. Oke, terima kasih karena kamu sudah datang pada hari ini dalam kondisi kita sehat semuanya, kan itu ya? Iya, jadi karena kita sehat, jadi kita harus bahagia. Oke, itu yang pertama dalam hidup kita. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Oke, yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di semester genap ini, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya, salah satunya adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu kelas itu sama artinya itu dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti saya minta kepada kamu untuk memberikan apa yang bisa kamu masukkan sebagai keyakinan kelas kita. Baru nanti akan saya suruh kamu menempelkan keyakinan kelas yang sudah kamu tulis itu di tempat yang sudah kita tentukan. Ya, jadi ada tulislah di situ masing-masing satu orang membuat keyakinan kelasnya. Contoh, hadir tepat waktu, ya itu salah satu keyakinan kelas. Membuat sampah pada tempatnya, itu adalah keyakinan kelas. Tidak mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar, itu juga salah satu keyakinan kelas. Jadi contohnya seperti itu. Jadi misalnya kamu sudah pernah melakukan suatu kesalahan dan kamu anggap itulah suatu kesalahan, kalau misalnya itu kamu jadikan sebagai keyakinan kelas, ya silakan buat. Ya, jadi nanti kamu pilih aja salah satu. Kalau misalnya ada yang sama keyakinan kelasnya atau yang satu dengan yang lain, ini tidak masalah. Nanti akan kita gabungkan kembali menjadi satu kesatuan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya mari silakan buat dulu salah satu keyakinan kelas dan masukkan ke dalam satu lembar kertas di dalam bukunya. Silakan. Perhatikan. Miring. Oke. Kami Pak mau belajar salah satu tugas kami nantinya Pak, sebelum tugas aksinya. Ya, jadi kami nanti memberikan sebuah materi yang sudah kami pelajari selama pembelajaran kurang lebih 2 bulan ya Pak. Bu ya. Ini dulu udah kurang lebih 2 bulan. Jadi kami sudah membahas materi modul 1 dan itu nantinya Pak untuk kami laksanakan di Februari. Tugasnya harus kami selesaikan, kami tuliskan ke LMS yang sudah ditentukan oleh Fakultas Kedokteran. Jadi kami Pak untuk minta izin kepada Bapak, kami nanti akan melakukan kegiatan itu. Bisa kami lakukan penjadwalannya kapan Bu? Bapak? Oh, minggu depan. Waktunya 1 jam lah Pak, gitu. 1 jam per orang untuk sosialisasi. Nah, jadi kami permisi mohon izin juga untuk sosialisasi. Jadi saya sudah lakukan sebenarnya Pak, tapi masih kurang waktunya, masih 45 menit. Jadi saya mungkin hanya menambahi nanti. Oh ya, oke, nggak masalah. Pak Imran kemarin karena ada urusan Pak. Iya, kan dilaksanakan oleh Bapak Ibu, dia siapkan aja aksi nyata. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak loh. Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk dapat mengikuti sosialisasi, ya mungkin salah satu program dari pemerintah menyangkut tentang guru penggerak. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin sebelumnya apa yang saya pernah ketahui, mungkin disinilah saatnya saya memberikan apa yang sudah kami pelajari di program guru penggerak yang selama 9 bulan ke depan. Baik, yang kami sudah bahas di guru penggerak itu ada modul 1. Ya, di modul 1 itu ada modul 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Di modul 1 itu menyangkut tentang budaya positif, sama juga seperti yang ada di modul 1, 4 ini. Artinya apa yang kita lakukan, kalau kita sudah guru mungkin bisa dikatakan ada sampai 20 atau 25 tahun seperti itu.
Jadi program ini saya bukan di sini sebagai menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya membagi apa yang saya ketahui menyangkut tentang materi tentang budaya positif. Ya, jadi di sini saya tunjukkan. Ya, oke baik. Di sini menyangkut tentang budaya positif atau bisa dikatakan ekosistem positif. Ya mungkin seperti yang sudah kita lihat Bapak Ibu gambarnya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya pasti ya. Ya, mungkin inilah salah satu bisa dikatakan pelopor pendidik kita di Hajar Dewantara. Ya, ini ada saya ambil saya kutip yang merupakan paradigma atau bagian hal positif yang dilakukan di bagian ini bisa kita lihat. Kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh seorang petani. Jadi kita juga nanti sebagai guru, bagaimana kita menjadi seorang guru tentunya harus dibarengi dengan ada hal-hal yang kita lakukan, hal yang positif. Jadi selama ini yang kita lakukan itu sudah kita lakukan sikapnya, cuma karena kita tidak mendokumentasikan, mungkin kita tidak mengetahui oh ternyata itu sudah kami lakukan seperti itu. Jadi bisa kita lihat di situ juga menyangkut tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh Hajar Dewantara. Tentunya kita merawat atau juga bisa dikatakan juga di situ memperbaiki atau memelihara tumbuhan. Kalau misalnya seorang petani begitu juga katanya seorang guru. Jadi saya pribadi mungkin saya sudah mengajar selama 15 tahun, baru ini saya tahu oh ternyata seperti inilah seorang guru seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing Bapak Ibu, nanti akan saya bagi juga nanti materinya yang lebih lengkap kembali supaya Bapak Ibu nanti bisa mengetahui apa-apa saja yang digali di bagian dari guru penggerak tersebut. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, ini sebagai bentuk paradigma, perubahan paradigma Bapak Ibu. Ini ada berupa percobaan ya Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Ada A atau B, Anda dan teman Anda. Mungkin nanti kita buat mungkin sebuah ilustrasi atau mungkin praktek seperti itu ya. Sobeklah secari kertas kecil, baru di situ tuliskanlah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi nanti dan segala daya buatlah sebuah kepalan. Jadi artinya kertas yang kita sobek tadi, saya sebenarnya ya, kamu bisa lihat dulu. Terbesar aja, terbesar. Oh ini ya. Ya kalau ya. Oke. Ya baik. Ya, kita lihat di situ ada sebuah teman Anda mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ibarat seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tulislah salah satu yang berharga menurut kita dan kita anggaplah yang kita tulis itu yang berharga menurut kita. Jadi yang pasti kita coba ada orang meminta. Kira-kira apalah cara kita untuk meminta benda tersebut ya supaya nanti orang yang menempatkan yang benda tadi yang kita tuliskan itu mau memberi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita punya cara masing-masing. Bagaimana kita membujuk teman kita itu supaya mau memberikan benda tersebut. Tapi secara logika perempuan, bagaimana dia menggoda perempuan itu, cara apa pasti ada cara yang kita lakukan bagaimana supaya perempuan itu mau sama dia seperti itu. Jadi ibarat seperti itu contoh paradigma yang kita terangkan Bapak Ibu. Jadi berbagai cara atau bisa dikatakan banyak cara yang kita lakukan bagaimana supaya orang mau untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi ini ibarat seperti kita melakukan perubahan di sekolah, kemungkinan besar banyak orang menentang seperti itu ya, atau banyak orang tidak mau. Tapi oke lah, kita sebagai sebagai calon guru penggerak, tentunya bagaimana membujuk orang tersebut supaya mau mengikuti hal positif dalam sekolah tersebut. Kira-kira seperti itulah maksudnya ini, Ibu ya. Oke baik, kita lanjut kembali. Oke, ini ada perubahan paradigma teori tentang ilusi kontrol. Bisa kita lihat di sana, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membenarkan karakter, ilusi bahwa semua tindakan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi inilah ibarat seperti perubahan paradigma tentang teori ilusi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu.
ya. Mungkin bisa Ibu katakan, oh semuanya sudah pernah kita lakukan. Tapi yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? Yang berapa Bapak Ibu? Yang satu, nomor 2 ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menggunakan karakter. Oke. Ya, jadi maksudnya di sana tentunya kita sudah melakukan ini Bapak Ibu. Ya, mungkin kita pernah atau mungkin lebih pintar Bapak Ibu yang sudah membuat posisi kontrol seperti ini. Jadi tinggal kita, oke lah, menurut kita yang mana menurut kita yang lebih bagus. Ya, jadi itu ibarat seperti apa namanya saya katakan, apa yang nyaman yang kita lakukan, bagaimana untuk berubah siswa itu menjadi lebih baik secara seperti itu. Jadi semua kita punya jurus masing-masing ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tabel kita lihat, ada stimulus respon atau juga teori kontrol. Ya, kalau menurut Bapak Ibu mungkin selama ini, mohon maaf Bapak Ibu saya hanya juga menggurui, mungkin yang lebih banyak kita lakukan mungkin ini Bapak Ibu ya, teori kontrol. Kenapa saya katakan? Ya kita pasti kebanyakan pasti mempraktekkan ini. Seperti contoh kita lihat di sana, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berlaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengatur diri Anda tidak bisa mengatur orang lain. Walau proses menciptakan yang baru, mulai berpikir menang dan juga menang. Tapi kalau dia stimulus respon berbeda Bapak Ibu, dan inilah katanya diharapkan kita lakukan. Nah, kita mencoba membuat agar berpandangan sama dengan kita, berlaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengatur saya bisa mengatur orang lain. Bermaksud ada pada saat tujuan gagal, boleh berpikir menang atau kalah. Jadi saya rasa inilah perbedaan yang mana merupakan stimulus respon, yang mana merupakan teori kontrol. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa kita bagi nanti kita share ke grup ya, supaya kita lebih paham kembali. Oke baik, di sini menyangkut tentang disiplin. Jadi di dalam budaya positif itu memang yang mana katanya seorang sekolah yang bagus, bukan karena pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu, mungkin itu nomor sekian Bapak Ibu ya. Tapi yang paling apa katanya bisa dikatakan disiplin. Jadi kalau kita lihat ini teorinya mungkin Bapak Ibu bisa membaca atau saya baca semuanya, karena yang pasti itu sudah ada di sana. Ya, tapi yang paling saya ambil itu yang bertuliskan warna hitam. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Mungkin itu yang paling saya ambil, salah satu poin yang paling kuat dalam bentuk disiplin tersebut. Jadi Bapak Ibu mungkin dia mengambil nanti seperti apa maksudnya dari kata disiplin yang dikatakan. Nah, jadi yang pasti di sini ada yang saya lihat bukan lihat apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itulah tujuan itu namanya disiplin itu kan yang pasti apa? Bagaimana kita belajar. Ya, jadi yang pasti di mana seorang belajar sudah pasti ada disiplinnya seperti itu. Jadi tinggal kita bagaimana menjalankan proses belajar itu, ya udah disitulah disiplin yang kita temukan di situ. Ya, oke baik kita lanjut. Ya ada teori motivasi untuk perilaku manusia. Mungkin bisa kita lihat dalam bentuknya di sana. Ya katanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin seperti itu, mungkin siswa ada juga mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri menjadi kebiasaan sesuai dengan harapan kita. Jadi sama yang ditanyakan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi artinya hal-hal perilaku manusia itu yang dilakukan baik pun 1, 2, dan 3 tentunya ada mungkin sama seperti kita Bapak Ibu yang saya lakukan, ada nggak manfaatnya seperti itu? Jadi mungkin Bapak Ibu juga serasa tahu seperti itu apa yang Ibu Bapak lakukan yang supaya bagaimana hal itu bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi di sini yang menjadi faktor pendukungnya ada mungkin saya dikatakan ada motivasi eksternal, ya, dan juga yang pasti rata-rata kebanyakan dia itu dari motivasi eksternal. Jadi kita juga berarti tidak menutup kemungkinan ada motivasi dari luar yang bisa mendukung kita untuk melaksanakan perilaku manusia yang baik tersebut. Jadi mungkin selama ini kita sudah melakukan yang baik, tapi ditambah dengan motivasi dari eksternal makin kuat hal positif itu, Bapak Ibu ya. Oke baik, kita lanjut. Ya ini dalam pembelajaran katanya nanti mungkin ini berujuk pada kurikulum baru tentang kurikulum prototip katanya. Maka nanti pembelajaran itu katanya berbeda menurut dari Ki Hajar Dewantara. Ya artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bercakap untuk memerintah diri sendiri. Dan ini katanya yang diharapkan nantinya dalam pembelajaran kita.
Ya bukan hanya karena dia itu melakukan baik karena ada perintah, tetapi karena ada dari diri sendiri. Jadi sama juga katanya untuk saya lakukan tentu harus memang dari diri saya. Ya, jadi kalau nggak ada dari diri saya, bagaimana saya melakukan yang baik? Nah, jadi walaupun itu juga tadi ada yang mengajari dari luar, tetap saya sendiri yang mengubah diri saya seperti itu. Jadi mungkin di kelas juga saya sudah mengatakan seperti sama siswa, oke, hari ini saya hukum kamu atau saya nasihati. Kalau memang dari diri kamu tidak ada untuk berubah, ya sudah nggak ada artinya seperti itu. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu juga udah lebih pintar mengungkapkan hal seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, inilah Bapak Ibu yang mungkin nanti yang sedikit berubah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah masuk mungkin beberapa kelas. Di situ mungkin ada yang namanya keyakinan kelas di Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita buat dari sekolah ada namanya tata tertib sekolah. Jadi yang pasti Bapak Ibu tata tertib sekolah itu kan biasanya itu dari sekolah itu datang. Jadi siswa hanya menerima dan bahkan siswa tidak membaca seperti itu. Mungkin banyak poin di sana tata tertib, tapi siswa itu nggak tahu sama sekali ABC-nya. Tapi di sini Bapak Ibu kita mulai coba katanya khususnya katanya wali kelas, kita nanti buat katanya di kelas kita masing-masing membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas lagi namanya, keyakinan kelas. Jadi apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kita berikan kesempatan kepada siswa, kita tanya kepada mereka apa yang tidak baik yang pernah kamu lakukan selama kamu di sekolah ini. Nah, misalnya kita katakanlah jawaban mereka, saya datang terlambat Pak, katanya. Oke. Kamu kenapa? Saya tidak membuang sampah Pak pada tempatnya. Oke. Apakah itu bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas? Bisa. Nah, jadi nanti kita suruh mereka membuat kalimat sendiri. Ya, misalnya tadi kesalahan yang mereka lakukan adalah datang terlambat. Oke, berarti diperbaiki juga. Datang tepat waktu. Jadi siapa yang membuat itu Bapak Ibu? Siswa itu. Jadi kita sebagai guru nanti tinggal mengasisi saja. Oke, kalian sudah sepakat, kita sepakat. Oke, itu menjadi keyakinan kelas nomor 1, silakan. Mungkin di kelas 1191 Bapak Ibu bisa kita lihat di sana ada 7 keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi kebetulan mereka buat 7 tadi ada pelanggaran yang saya lihat mereka lakukan. Pada saat guru nggak ada, mereka keluar. Terus saya lihat, oke, apa yang salah kamu lakukan? Saya bilang, mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena saya periksa di keyakinan kelasnya, tidak ada dibuat. Oh, pantasan. Berarti karena tidak ada kamu buat, berarti kamu lakukan seperti itu. Berarti saya katakan demikian. Berarti kamu, apakah itu benar yang kamu lakukan? Tidak Pak. Oke, nanti ditambah keyakinan kelasnya. Jadi dengan sendirinya kesalahan yang mereka lakukan, mereka yang membuat peraturan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi katanya itulah katanya nanti perubahan yang dilakukan dalam budaya positif di dalam sekolah, di kelas lah khususnya Bapak Ibu. Jadi nggak kita lagi dari sekolah yang membuat peraturan. Jadi yang membuat adalah siswa sendiri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, mereka ciptakan dan mereka buat poinnya, baru habis itu kita periksa, oke, kita sepakati, habis itu kita lengketkan. Jadi mereka kita suruh melengketkan keyakinan kelas itu nanti dalam kelas. Biarkan mereka melengketkan, oke, baru kita suruhlah nanti satu orang Bapak Ibu yang membacakan. Supaya nanti yang lainnya mendengarkan kesimpulan dari keyakinan kelas itu. Jadi itu sudah kami lakukan di kelas 11 itu juga sudah ada Bapak Ibu. Oke, itu saya rasa yang bagian ini. Jadi yang pasti ini semuanya dari budaya positif yang kita lakukan, kemungkinan besar beracuan sebenarnya pada peraturan kelas. Sebenarnya kuncinya itu semuanya peraturan kelas, cuma dan diganti sedikit kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi katanya kita juga tidak perlu lagi menggunakan banyak kata jangan. Tidak. Kita hindari katanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak boleh terlambat, jadi tidak boleh kita katakan kata tidak. Berarti kita buat yang positif dia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga sudah pernah mempelajari itu juga. Baik. Ya, ini seperti yang kita lihat ada keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin sebelumnya kita lakukan peraturan kelas. Tapi di sini katanya mengapa? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kelas roda 2. Kenapa kita memiliki peraturan menggunakan masker? Mungkin di pertanyaannya di luar sana. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus dalam waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang pasti siswa itu sendiri mengetahui apa yang akan terjadi kalau misalnya mereka lakukan pelanggaran yang ada di sana. Jadi kalau misalnya siswa itu katakanlah misalnya siswa itu datanglah terlambat. Jadi nanti di saat kita memberikan hukuman kepada dia,
kita bertanya kepada mereka, nah, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apakah benar? Tidak, Pak. Oke, kalau kamu tidak tahu bahwa tidak tepat, apa yang kamu lakukan itu tidak tepat? Itu otomatis dia masih bisa menjelaskan nanti, menjelaskan kesalahan yang lakukan. Jadi kita tidak langsung, oke, kamu kutip sampai ya, kamu ambil sampai ini. Mungkin itu yang sering. Mungkin banyak siswa itu ya senang dia sampai habis jamnya pun bisa dikatakan udah kutip sampah. Udah besoknya dibilang seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita dapat langsung dengan pendekatan, kita tanya, nah, baik nggak yang kamu lakukan itu? Tidak, Pak, misalnya. Oke. Kita kan sudah memiliki keyakinan kelas. Sudah, Pak. Oke. Apa pelanggaran yang kamu lakukan pada hari ini? Saya akan terlambat, Pak. Apakah itu baik? Tidak, Pak. Jadi apa yang kamu lakukan ke depan? Oke, ke depan, Pak, saya tidak akan terlambat. Mungkin seperti itulah jawabannya. Jadi biarkan kita kasih dia kebebasan untuk menjawab apa hal baik yang nanti yang dilakukan pada saat dia sudah melakukan kesalahan tersebut. Salah satu Bapak Ibu ya. Oke, lalu habis itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan. Hanya takutnya dia nanti kalau tidak laksanakan peraturan itu dihukum. Tapi kalau kita sudah membentuk keyakinan seperti yang sudah disepakati secara bersama, mungkin sekali sendirian mereka dihargai. Ini ibarat seperti ada penghargaan kepada siswa. Dikasihlah misalnya wewenang kepada siswa itu membuat peraturan itu supaya dia ingat untuk dilaksanakan seperti itu. Ya, jadi saya rasa itu bisa kita nanti sharing juga seperti apa bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa kita gunakan nanti di dalam kelas. Tapi yang pasti kita tanyalah siswa itu sendiri. Kemarin saya coba ada kebetulan pakai sesi kemarin sesi 1 kan 16 orang atau 18 orang. Saya suruh buat satu apa kesalahan yang kamu lakukan selama kamu sudah ada dalam sekolah ini. Oke, mungkin ada di sana ditulislah satu persatu. Mungkin kemungkinan besar ada mungkin jawaban ya orang pertama dengan orang kelima mungkin sama. Oke, kita satukan dia. Jadi mau nanti misalnya walaupun 18 poin yang mereka buat bukan menjadi 18 keyakinan, tergantung dari yang mana yang belum ada, itulah yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya terlalu berat, jangan kita sepakati. Oke, apakah ini kita bisa laksanakan? Seperti tidak bisa, Pak. Oke, jangan. Jadi biarkan mereka yang memberikan jawaban supaya mereka bisa mengikuti tentang keyakinan tersebut. Jadi saya rasa tidak ada beban bagi mereka nanti untuk melaksanakan karena mereka sudah membuat keyakinan tersebut. Saya rasa seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Inilah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti yang kita lihat. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Saya rasa ini hal yang mungkin bisa dilaksanakan seluruhnya. Baru yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Coba kalau kita lihat ini kan Bapak Ibu kan terimanya positif. Menjaga kebersihan sekolah. Tapi yang pasti bukan membuang sampah pada tempat tidak seperti yang dibuat. Dia dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi otomatis siswa itu sendiri pastinya dihargai. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, tertib, jadi simpel dia. Simpel dan mungkin bisa dikatakan hanya 2, 4 atau 5 poin. Tapi walaupun 5 poin itu sudah mengacu pada beberapa peraturan seperti itu atau keyakinan. Oke, baru ada juga di sini kita lihat di kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi mungkin ini perlu juga Bapak Ibu kita buat. Kenapa? Karena yang pasti di dalam sekolah pasti ada biasanya siswa itu mengalahkan kegiatan bullying. Ya, nanti mengejek atau bisa dikatakan mengucapkan kata-kata nama bapaknya, mungkin sering kita dengar itu. Jadi udah kita buat aja kesepakatan seperti ini. Jadi kalau mereka bisa dikatakan saling menyayangi, mungkin kalimat itu tak akan muncul lagi. Ya, lihat kalau kelas 10 kebanyakan pada saat itu banyak kata-kata seperti itu. Tapi di saat saudara saya katakan, apa untungnya itu kamu ucapkan? Tidak ada. Oke, jangan kamu lakukan lagi. Seperti itu ya. Baru kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang pasti, walaupun 3 poinnya ini sangat baik sekali untuk mengubah paradigma atau bisa dikatakan hal positif yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kira-kira itulah katanya nanti Bapak Ibu yang akan kita laksanakan di pembelajaran nantinya tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa kita ada pertanyaan di sini kalau kurang. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah di kampus ini sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menutup giliran, menggunakan masker. Jangan berlari di kelas ataupun koridor.
Mungkin inilah mungkin bisa dikatakan berupa peraturan. Jadi apa keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari poin ini mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya inilah Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya dia itu mengembalikan buku ke tempatnya, itu salah satu keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Berarti dia bertanggung jawab mengembalikan ke tempatnya. Baru dilarang mengganggu orang lain, yang pastinya itu menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Baru hadir di sekolah dalam resmi sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan juga bisa dikatakan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yang pasti itu adalah tentang keselamatan juga terhadap orang lain. Baru ini dilarang menggunakan narkoba. Jadi yang pasti itu kelasnya menyangkut tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu menyangkut tentang keselamatan dan keamanan. Jadi inilah hal-hal peraturan yang mungkin bisa kita buat juga Bapak Ibu ini. Tapi yang pasti harus ada arah dan tujuan dari yang kita buat itu. Itulah merupakan jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Seperti Bapak Ibu nanti akan saya buat Bapak Ibu ya. Oke, baru ini juga ada, mungkin ini sering kita lakukan Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan misalnya. Ya mungkin Bapak Ibu pernah menghukum, yang pasti hukuman itu kita tidak tahu apakah hukuman itu memang berat, ya, apakah dia itu bisa dikatakan ya efektif, apakah itu dapat merusak hubungan, mungkin saya rasa bisa kita pernah dengarkan Bapak Ibu, atau mungkin setelah kita pernah siswa. Ada guru mungkin yang mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai. Dalam artinya kita mungkin sampai saat ini kita masih mengetahuinya, masih merasakan kalimat yang diucapkan itu. Yang pasti itu ya ibarat seperti ada yang memang tidak jadi untuk disampaikan. Maka saya juga sebenarnya apa? Ya kita dalam proses pembelajaran kadang ada juga siswa itu mengatakan kalimat yang tidak pas. Yang pasti nanti kita jadi itu mungkin yang sering terjadi. Jadi inilah yang kita katakan itu menyangkut tentang hukuman. Oke ya Bapak Ibu, yang mana yang sudah pernah kita lakukan, saya rasa di sini bisa pengaruh jangka pendek. Oke, kalau misalnya hukuman, apalah Bapak Ibu hukuman yang pengaruhnya jangka pendek? Bapak Ibu, hukuman yang jangka pendek itu seperti apa Bapak Ibu? Oke, ya nanti bisa kita Bapak Ibu ya. Ya tapi yang paling apa di sini Bapak Ibu mungkin yang paling terakhir itu Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Seperti itu nanti akan kita ada nanti slide yang lebih jelas lagi. Oke, ini Bapak Ibu saya buat ada pertanyaan. Kita bandingkan dulu Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Oke, cek dulu. Kita lihat ada berapa nanti mendapat jawabannya. Oke, ya berarti Ibu tadi kita sepakat semuanya hukuman ya kan? Oke, baik. Kita berikan nomor 1, nomor 2. Oke, hukuman. Oke, tanda ya sepakat ya hukuman ya. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini guru penjas yang saya rasa. Jadi hukuman atau konsekuensi Bapak? Oke, baik. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, tandai Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar mencoba. Ini juga konsekuensi. Oke, berarti udah ada hasilnya Bapak Ibu. Kita lihat apakah Bapak Ibu benar semuanya atau tidak. Ya. Mungkin ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu lagi ya. Oke, ini. Oke ya. Bagaimana Ibu benar semuanya ya? Oke,
konsekuensi itu adalah menggantikan kertas, membersihkan tumpahan. Berarti tadi yang disuruh tadi mengenakan sepatu sekolah itu adalah hukuman ya. Oke, berarti sudah semua. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah memahami. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ini Bapak Ibu yang menyangkut tentang perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Ya, mungkin kalau kita lihat, berarti jauh lebih berat. Kalau yang namanya hukuman itu pasti ada hal yang memang yang lebih dirugikan Bapak Ibu ya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah suatu hal yang memang ya udah, saya melakukan kesalahan itu ya itu yang saya lakukan. Jadi mungkin mana lebih baik Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi menurut kita? Konsekuensi. Tapi menurut dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa juga, ya mungkin semuanya orang sudah membunuh orang apa ya dibuat konsekuensi, nggak mungkin ya, pasti juga ada hukuman. Jadi yang pasti di dalam sekolah katanya kita harus lebih banyak beracuan pada konsekuensi dibanding dengan hukuman. Salah satu Bapak Ibu ya. Oke, baru ini ada tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada bisa dikatakan cinta kasih, penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Nah, jadi artinya di dalam kelas katanya ini pasti sudah pernah lakukan. Ya, menyangkut tentang cinta kasih seperti apa, penguasaan seperti apa, kesenangan seperti apa dan juga kebebasan. Oke, baik kita lihat dalam bentuk contoh Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi, misalnya seperti itu. Menurut Bapak Ibu tadi kebutuhan apa yang diharapkan oleh anak tersebut? Kesenangan ya Bapak Ibu ya? Oke. Atau kasih sayang Bapak Ibu? Ya, kapur. Oke. Ibu guru tidak punya kapur hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu bagaimana Bu? Apakah itu dari kesenangan atau kasih sayang? Oke. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja. Itu tuntutan apa? Kebebasan kah atau kebebasan? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi Bapak Ibu apa itu? Iya, oke. Jadi di sini kita jawaban itu mungkin bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam di kelas. Ya mungkin selama ini maaf Bapak Ibu saya juga jawab. Kebanyakan kita sebagai guru mungkin kita di sana sebagai penghukum. Dan mungkin mayoritas kita sebagai guru banyak di sana sebagai penghukum. Ada juga di sana dikatakan pembuat merasa bersalah, dan ada juga mungkin sebagai guru itu menganggap siswa itu adalah sebagai teman, atau mungkin ada juga ya seperti itu. Ada juga guru itu sebagai pemantau, dan ada juga itu sebagai manajer. Kalau menurut Bapak Ibu dalam budaya positif ini dari kelima itu yang mana lah yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu? Apakah kita tetap sebagai penghukum? Oke, dia manajer ya. Jadi coba kalau kita lihat Bapak Ibu di sana. Ya, jadi guru berbuat. Nah, sebagai kita tahu misalnya di sana mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, kalau misalnya dia itu terlambat, kita nggak langsung, kenapa kamu terlambat? Nggak itu kita tanya Bapak Ibu. Apa yang kamu lakukan hari ini sudah baik nak? Seperti itu. Mungkin secara teori walaupun mau memang payah itu Bapak Ibu ya. Tapi harus seperti itu kata Bapak Ibu. Nanti ada video nanti saya buat mungkin di link saya di YouTube saya sudah ada itu. Saya tanyakan kepada dia apa yang dilakukan kesalahan tersebut. Jadi nanti katanya itu kalau kita sebagai manajer, kita akan menanyakan kepada dia. Kita jangan langsung menghakimi dia seperti itu. Ya mungkin bukannya saya apa, ya mungkin saya juga sebelum saya belajar ini saya kebanyakan di sini menghukum, menganggap bahwa ini yang paling super, kan itu Bapak Ibu ya. Tapi padahal kita katanya harus sebagai manajer. Oke, baru yang berikut di situ. Apa yang kita yakin, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tanya kepada dia, biarkan dia yang menjawab apa yang dilakukan sesudah dia melakukan kesalahan tersebut. Biarkan dia. Ya mungkin semalam 3 hari lewat saya coba ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan. Saya coba dengan seperti ini. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu ketawa tadi pada saat saya mengajar? Saya bilang, dia diam.
Kamu jujur, saya tanya kembali, kenapa kamu ketawa pada saat saya mengajar? Langsung tiba-tiba dia menangis. Entah salah, saya Pak, jujur saya bukan itu. Terus saya tanya, kenapa kamu mengatakan umumkan seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Saya bilang, karena bapak saya. Jadi dia terduga karena bapaknya katanya dia seperti itu. Ya mungkin saya gali memang kasih sayang di rumah memang nggak ada seperti itu ya. Jadi mungkin guru BK udah lebih pintar pastinya untuk itu, ya. Karena di sini yang tentang memperbaiki hubungan. Baru yang menguatkan pribadi, inilah Bapak Ibu yang diharapkan juga hasilnya nantinya. Jadi yang pasti kalau siswa itu kita kasih kesempatan memberikan apa kesalahannya, mengetahui apa kesalahannya dan juga mengambil solusinya, pastinya pribadi dia akan naik. Seperti itu. Jadi dia itu tidak lagi seperti yang di sana memerontok dan menyalahkan dan berbohong. Kebanyakan seperti itu. Kita hukum dia kalau memang tetap tidak pernah sistem hukum, ya itulah yang terjadi. Tapi kalau di sini katanya menguatkan pribadi, karena memang dia yang memperbaiki dirinya. Dia yang membuat apa yang dia lakukan untuk membuat yang baik seperti Bapak ini. Lalu yang berikutnya juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi inilah caranya yang diharapkan nantinya menurut apa tadi menuntun seperti yang dibilang oleh Bapak Kiai Hajar Dewantara. Memang inilah harapannya caranya nanti Bapak Ibu. Jadi tujuan kita di situ bagaimana supaya siswa itu menjadi manusia pribadi yang positif. Jadi memang karakter ini yang paling utama katanya. Jadi mungkin dalam menurut dari juga mungkin tiapanya ya itu karakter yang paling utama yang lebih dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi yang pasti inilah pertanyaan atau kalimat yang ditanyakan dalam diri siswa itu sendiri pada saat dia sudah kita jadikan bahwa kita sebagai manajer. Jadi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki. Jadi yang pasti dia itu akan berusaha untuk mengambil hal-hal baik yang dia lakukan supaya bisa berubah dirinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada lagi menyuruh pusat kamu, kita seperti itu lagi langsung kita tanya. Tapi kalau memang permintaan dia udah Pak, saya pengen di push up dulu, biar saya sadar. Oke, nggak apa-apa. Karena nanti ada misalnya LSM nanti ya kita udah lepas. Ya karena dia yang meminta bahwa dia itu di push up seperti itu. Jadi begitulah katanya. Jadi itu untuk menghindari yang seperti itu katanya Bapak Ibu. Oke, baru habis itu disinilah yang bisa kita lihat pertanyaan diskusi atau 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Di mana posisi Anda saat ini? Dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Jadi yang pasti kalau di saat kita melakukan diskusi posisi kontrol, ya mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita apa yang sudah pernah kita lakukan, di mana posisi kita. Jadi saya tidak minta jawaban dari ibu sendirilah yang memberikan apa jawaban yang sudah pernah ibu lakukan. Oke, yang berikutnya ini ada nada suara, kata-kata, nada suara, non-verbal dan juga bahasa tubuh. Ini hanya tambahan lagi Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada tugas kegiatan suara bersama-sama pada hitungan ketiga memberikan nada suara kelima bersama kontrol dengan pasangan Anda. Penghukum, pemberhentian alat bersalah, teman dan juga pengatur manajer. Oke, saya ingin dulu Bapak Ibu memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu kira-kira bagaimana bentuk kalimat kalau yang namanya sifatnya penghukum. Iya, oke. Jadi mungkin tadi kita berangkat Bapak Ibu dari ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di situ. Iya. Jadi siapa yang ngawas ya? Iya. Jadi pastinya kebanyakan memang kita lebih ini ya. Oke. Jadi ini nanti bisa saya bagi biar kita nanti perhatikan Bapak Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan, apa yang kamu mau, apa yang sedang kamu kerjakan, kapan saya bisa harapkan ini selesai. Oke, mungkin ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengucapkan apa yang kamu mau, kalau kita sebagai penghukum, bagaimana bentuknya ada suaranya? Apa yang kamu mau? Berarti kalau itu bukan dia, yang pasti kalau namanya penghukum, ya udah namanya harus nadanya harus keras dia. Apa yang kamu mau? Itu pasti. Tapi kalau kita manajer bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kamu mau nak? Iya. Apa yang kamu mau nak? Ya, jadi pastinya ada kalimat bagaimana lah supaya anak itu tersayangi lah istilahnya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita sebagai kita katakanlah dulu misalnya tadi
sebagai manajer lah dulu misalnya, karena kita memang mengharapkan kita sebagai manajer. Dan mengerjakan apa kamu? Lagi belajar Iya. apa? Lagi belajar apa kamu? Nah, oke baik. Terasa waktu itu kita sekali. Apa yang kamu kerjakan? Oke, Kapan kalau ini bisa selesai? kalau ini penghukum apa itu bagaimana? Kapan saya bisa Kapan ini kamu selesai? Iya. Kapan lagi siap? Tapi kalau manajer apa itu? Kira-kira kapan Iya, ini bisa mungkin kebanyakan diselesaikan? kalau kami laki-laki kebanyakan nah gitu ya. Iya, pastinya itu dia. Oke, baru gimana Anda sebab tukang mengadakan lupa daripada salah-salah? Oh, ini lah. Iya. Itulah kira-kira bentuk-bentuk yang kita katakan tadi. Kalau misalnya kita nanti sebagai guru Bapak Ibu, memang kita udah guru sebenarnya. Tapi yang pasti yang diharapkan karenanya dalam modul ini kita menjadi manusia yang dapat mengubah karakter anak itu menjadi lebih baik. Memang itulah yang diharapkan. Oke, baru di sini Bapak Ibu ada istilah restitusi. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ini ya? Sudah ya? Mungkin yang BK ya? Ini sudah lah. Oke, jadi restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi yang kita katakan tadi lah Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau ada siswa misalnya sering dia terlambat, mungkin biasanya Bapak Ibu kan langsung BK yang berurusan dengan itu Bapak Ibu, ya kan? Atau 2 atau 3 kali langsung BK. Padahal sebenarnya belum masuk ke BK. Kita guru harus siap katanya, tidak langsung kita lepaskan kita berikan ke BK karena BK juga banyak pekerjaannya. Kita berikan kita sendiri dulu sebagai guru katanya, kita juga sebagai bimbingan konseling juga. Jadi kita panggil dia pada waktu mungkin istirahat, kita tanyakan bagaimana lah supaya kita bisa memperbaiki hubungan dengan dia. Jadi sama seperti kalimat-kalimat sebagai kita manajer tadi Bapak Ibu. Nah, dalam beberapa bulan ini saya melihat kamu terlambat selama ada 3 kali atau bahkan sampai 5 kali. Kenapa bisa terjadi? Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pasti kalau kita buat seperti itu dengan pertanyaan itu, pastinya dengan sendirinya si anak itu pasti dia memberikan apa masalah dalam dirinya seperti itu. Kalau misalnya langsung kita hukum dia, wah kamu udah 3 kali terlambat, kamu bahas di situ. Udah, kalau kita lihat sebelumnya, kita tahu mereka di sana, Bapak Ibu. Dan mereka pasti akan nunggu lagi. Kata orang tuanya cuek aja. Karena apa? Karena kita gunakan dengan hukuman. Tapi kalau kita tanya tadi seperti yang dikatakan pada bentuk restitusi itu, pasti dia merasa dihargai. Jangan kan dulu waktu kita usaha waktu SMA, kalau ini si guru TB kita, dia lebih poin kan aturan udah dia untuk mengerjakan. Tapi kalau langsung dihajar kita, udah pasti besok kita ulangi lagi seperti itu. Jadi memang itulah pengalaman dari restitusi secara contoh. Mungkin lebih banyaknya Bapak Ibu sudah lakukan itu. Oke, lanjut. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan juga hubungan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang pasti tanyakan kepada diri siswa itu apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Biarkan dia yang memberikan jawaban. Jangan kita katakan kamu salah, kamu terlambat, nggak boleh. Biarkan dia yang memberikan penilaian dia. Baru restitusi mencari kebutuhan dasar yang merasa tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang pasti karakter ini yang pastinya nanti akan kita harapkan dari mereka. Lalu restitusi fokus pada solusi. Jadi memang ini digaris bawah Bapak Ibu. Walaupun tadi memang siswa itu yang kita berikan kesempatan untuk memberikan keyakinan atau apa, tapi yang pasti itulah yang menjadi solusi nantinya. Jadi udah kalau dia sudah mengetahui solusi, bisa selesai. Yang pasti besok kita akan dilakukan oleh kita coba. Jadi memang ini Bapak Ibu harus ada evaluasi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita buat itu, kita lihat evaluasi dalam 2 atau 3 minggu berikutnya. Apakah memang betul ada perubahan? Kalau belum, kita coba lagi dengan cara seperti yang mungkin dengan jurus tambahan lagi seperti itu. Tapi tetap kita menganggap bahwa siswa itu adalah sebagai sebagai manajer dan siswa itu sebagai orang yang dihargai seperti itu Bapak Ibu. Oke, baru habis itu restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada siswa tadi yang memang dia di kelas itu sering membuat keonaran atau gimana, mungkin serasa rata-rata siswa itu kan mungkin tidak disenangi temannya Bapak Ibu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah buat dalam bentuk restitusi tadi, dengan sendirinya kita sadarkan juga temannya. Ini kita terima juga ya. Dia juga orang, ini juga satu kelas kita juga keluarga loh. Karena kita dengar bahwa dia itu sudah berubah, sudah diucapkan di depan apa kesalahan yang dilakukan seperti itu. Jadi kita jangan merendahkan mentalnya dan bahkan juga
teman yang lain juga ya jangan kita kasih kendor juga ya nanti jadi dia menjadi bulan-bulanan di kelas itu seperti itu. Jadi memang banyak seperti itu karena siswa itu bandel di kelas yang pasti temannya tak suka, itu rata-rata Bapak Ibu ya. Tapi tujuan kita bagaimana supaya siswa itu nantinya jangan dia itu menjadi tersingkir dari kelasnya. Jadi kita jadikanlah itu juga sebagai masuk dalam kelompok tersebut. Jadi inilah hal-hal baik yang memang nantinya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki karakter tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut ya. Belum mau sama Bapak Ibu ya? Oke. Jangan terpaksa ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Ya ini ada dikatakan segitiga restitusi. Ya mungkin bisa Bapak Ibu bisa bacakan di sana. Sebentar ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kira-kira inilah Bapak Ibu yang tentunya pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang kita berikan kepada siswa sehingga nanti siswa itu sendiri menemukan jawaban yang baik untuk memperbaiki dirinya. Jadi kita tetap kebanyakan memang kita menanyakan pertanyaan kepada dia. Apakah keyakinan keras kita masih ingat kamu nak? Seperti itu. Tetap kita beracu pada keyakinan keras tadi. Pokoknya setiap dia punya kesalahan jangan langsung bertanya. Apakah baik yang kamu lakukan nak? Seperti itu. Jadi tetap kita bertanya. Tapi yang pasti kalau kita buat seperti itu dengan sendirinya dia akan memperbaiki dirinya pastinya. Oke, jadi itu perlu lama-lama saya katakan boleh nanti bisa dilihat di sana. Oke. Ada namanya seni menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, mungkin bisa juga kata-kata seperti itu. Oke lah, mungkin orang teman saya juga pernah melakukan kesalahan itu lah. Itu mungkin bisa juga kata-kata biar dia itu juga tidak langsung rendah seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti pernah melihat orang ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk melihat seorang yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tetap kita beracuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan hanya dia punya masalah Bapak Ibu, kita libatkan masalah itu harus kita selesaikan. Jadi kita harus menyampaikan apa solusinya supaya nanti tidak ada lagi dalam pikirannya hal-hal yang tidak baik. Harus selesai seperti itu. Oke, dan habis itu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu sikap baik pada diri sendiri? Ini bisa juga kita tanyakan kepada siswa seperti itu. Jadi kalau kamu nanti seperti itu ya udah, apakah kamu puas dengan kamu seperti itu juga? Jadi tetap kita tanyakan. Jadi itulah namanya menstabilkan identitas seorang anak pastinya. Oke, selanjutnya ada kualitas tindakan yang salah. Membantu murid mengenal basic need kebutuhan yang ingin perlu ketika melakukan kesalahan itu. Pada saat setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar, apakah itu power atau kekuasaan, freedom kebebasan, love and liberty diterima, fun atau kesenangan, atau survival atau bertahan hidup. Oke, jadi itu pertanyaannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan jalan. Kamu pasti punya alasan benar melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kalau menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu pernah mengatakan pertanyaan seperti ini pada siswa? Menurut Bapak Ibu itu udah benar apa enggak? Benar? Benarkah itu bentuk pertanyaannya? Oke, karena itu tadi kan di judulnya udah nampak ya, kualitas tindakan yang salah. Jadi mungkin kalau pernah kita mengucapkan hal seperti itu katanya perlu kita hilangkan seperti itu ya. Oke, baru ini menyiapkan keyakinan. Jadi ini yang kita lihat di sana, murid melihat kesalahannya dilakukan dengan nilai kewajiban dan keyakinan. Berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, apa nilai kita percaya di kelas di sekolah kita? Jadi ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas di 10-nya 1, 10-nya 2 bisa juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, karena yang pasti wali kelas kan nanti yang berperan menanyakan kepada mereka apa yang menjadi keyakinan kelas. Karena itu yang pasti harus ada nanti di bawah mengetahui wali kelas. Jadi yang pasti wali kelas sudah mengetahuinya. Jadi di saat wali kelas nanti bertanya seperti itu, biarpun dia itu sebagai manajer, tapi dia udah tahu isinya. Jadi walaupun nanti memang solusinya tetap siswa yang memberikan jawaban. Jadi yang pasti kita juga harus paham bahwa itu ya. Oke, baru nilai kebajikan apa yang telah disepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi kira-kira itulah menyangkut tentang pertanyaan keyakinan. Jadi yang pasti tetap
question lah dalam arti pertanyaan yang bisa dilakukan. Oke, lanjut kita lihat. Intervensi 30 detik. Bisa membantu murid kembali ke sekolah dengan cara dan dengan cara kontratatif. Oke, jadi ini nanti bisa model kita Bapak Ibu, pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Ya, tidak harus semua poinnya Bapak Ibu, tergantung dari permasalahannya. Jadi kita bisa tanyakan sesuai dengan apa yang cocok untuk memperbaiki hubungan dari siswa tersebut. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selebihnya mohon maaf. Ya, jadi itulah hal-hal ya, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal budaya positif. Dan tentunya ya oke Bapak Ibu, kalau misalnya ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Mana tahu ada yang mau ditanyakan? Pak, sebenarnya banyak mau saya tanya itu juga ini. Ya. Jadi yang pertama dulu ya, pengganti tata tertib tadi apa itu Pak? Keyakinan kelas. Keyakinan. Ya. Jadi kira-kira tadi mungkin saya kurang mendengar atau mengikuti apa kira-kira perbedaan mendasar antara tata tertib dengan keyakinan itu dulu Pak dijawab. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya menjawab, ya mana tahu ada teman peserta yang bisa memberikan jawaban kepada teman kita. Ya, karena kita sebagai manajer semuanya ya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Mungkin tadi Pak, perbedaan antara peraturan itu dengan keyakinan kelas itu lebih ke bahasanya lebih positif. Ya, terus bisa kita menyepakati dengan siswa kita. Oke, baik. Atau ada tambahan lagi dari teman peserta? Oke, silakan. Menurut saya kalau peraturan itu yang buat hanya satu orang yang mungkin posisinya lebih tinggi, misalnya pihak sekolah atau guru wali kelas, seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu aturan yang kita buat bersama-sama dengan kesadaran penuh bersama siswa dan guru menyepakati bersama. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Sudah paham? Kalau simpulkan. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih atas masukan dari Ibu tadi berdua. Ya, jadi kalau kita lihat tadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas sama seperti yang sudah Ibu sampaikan. Namanya peraturan kelas itu bisa dikatakan bentuk peraturan yang satu arah. Artinya pihak sekolah pada siswa. Jadi mungkin kalau kita lihat sebelumnya di kelas kita kan banyak di sana tata tertib sekolah. Ada mungkin sampai 15 atau 20 poin. Baru ada sanksinya juga seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau kita tanya kepada siswa, pernah saya coba kepada siswa, coba sebutkan dulu 3 tata tertib sekolah kita. Nggak ada yang bisa menyampaikan. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia merasa udah hanya sebatas tempelan aja. Ya udahlah, mungkin hanya sebatas tempel seperti itu. Itulah mungkin hal yang mungkin yang negatif yang muncul kalau misalnya dalam bentuk peraturan tadi. Jadi karena satu arah, jadi otomatis yang yang mengikuti peraturan itu tidak tahu atau merasa tidak tahu seperti itu, karena mereka tidak merasa ikut terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalau yang namanya tadi keyakinan, yang pasti namanya keyakinan kelas tadi sama seperti yang dikatakan teman kita, bentuk pertanyaan. Artinya kita kasih kebebasan kepada siswa itu memberikan apa pendapat dia atau apa solusi yang mereka buat sesudah mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan, di saat mereka misalnya dia itu pernah melakukan kesalahan, misalnya terlambat atau sering terlambat. Menurut kita kan itu salah satu kesalahan kan Bapak Ibu. Iya. Jadi yang pasti kita suruhlah siswa itu, kita kasih kesempatan. Makanya nanti Bapak Ibu kita buat post-it aja nanti di kelas, kita beli post-it. Baru kita suruhlah nanti siswa itu menulis 1 poin, yang pas 1 aja cukup 1, kalau udah 36 orang udah 36 poin nanti. Satu orang menuliskan apa kesalahan yang mereka lakukan. Habis itu dia bisa menemukan apa solusinya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Jadi seperti yang tadi kita katakan, dia itu sering terlambat ke sekolah. Oke, berarti dibuatlah nanti ke kelasnya datang tepat waktu. Ya, berarti dituliskan, baru ditempelkan nanti di papan tulis. Baru orang kedua juga, walaupun orang kedua
salah mengerjakan tugas terlambat, mungkin di WA sering gitu, maaf Pak terlambat, iya kan? Ya, terus itu minta maaf, marah sudah minta maaf kan? Nah jadi tetap maaf katanya, tetap kita memaafkan. Tapi yang pasti kalau seperti itu tidak akan terus dilakukan. Oke, ditulis dia mengerjakan tugas tidak tepat waktu, itulah kesalahannya. Berarti apa? Memperbaiki ini berarti mengerjakan tugas tepat waktu, ditempelkan. Pernah misalnya temannya membuli, maafkan, ucapkanlah omongan seperti bapaknya, nama orang tuanya. Tidak baik itu Bapak Ibu, tidak baik. Oke, kira-kira apa solusinya yang kita buat ini? Kalimat apa yang bisa kita jadikan sebagai gaya kelas contohnya? Mati. Menghargai orang lain. Oke, tempelkan. Dan mungkin masih banyak kesalahan seperti membuang sampah sembarangan. Menurut kita itu kesalahan, Bagaimana untuk memperbaiki itu? Berarti membuang sampah pada tempatnya atau sama seperti tadi, jagalah kebersihan. Itu tempel seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kamu misalnya orang pertama dengan orang kelima sama jawabannya, oke nggak masalah. Jadi kan nanti kita sebutkan secara bersama-sama dengan wali kelasnya. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, walaupun 36 orang di sekelas menyasar, tapi yang saya lihat hanya 7 keyakinan kelas mereka. Oke, nggak apa-apa saya bilang, tapi saya bilang kalau bisa ditambahkan karena masih ada tadi hal kesalahan yang kamu lakukan. Pada saat guru nggak ada, kamu keluar, padahal 3 yang kelas nggak kamu buat. Mungkin karena kamu tidak buat, makanya kamu keluar. Saya bilang tetap mereka. Perlu kita tambah, saya bilang perlu Pak. Oke, mungkin kayaknya nanti apakah mereka tambah? Ya, jadi kira-kira tentang masalah perbedaan antara peraturan dengan gaya kelas. Jadi gaya kelas itu adalah memberikan kebebasan kepada anak, memberikan pendapat bagaimanalah untuk memperbaiki karakter dia terhadap kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. Seperti yang bisa saya jawab. Baik, jadi ini itu masih juga tidak baik. Jadi artinya antara tata tertib, kesepakatan dan apapun namanya itu, ya harus ada konsekuensi, ya Pak ya. Iya. Tidak melakukan ada konsekuensi. Iya. Nah, saya sangat tertarik dengan mereka belajar ini di konsekuensi. Apa yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengatasi kalau si murid tidak melakukan. Nah, kalau saya perhatikan dari keterangan Bapak tadi, ya, seperti kita terlalu soft, lembut seperti itu, sehingga terkesan memakan waktu banyak. Apakah Bapak selaku sudah mengalami, sudah praktik, berapa lama untuk seorang siswa, satu kesalahan seorang siswa dilakukan guru untuk memperbaiki, dan kita harus kalikan 40 siswa untuk kelas. Selama 2 jam pelajaran kita masuk, apa tidak efektif untuk pembelajaran yang intinya kita bukan hanya untuk memperbaiki karakter, tetapi ilmu harus masuk juga. Oke, baik. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ya kalau misalnya ada 40 orang siswa, berarti 40 yang tidak harus seperti itu Pak. Tergantung kita lihat, ya kita katakanlah dalam kelas itu 40 orang, nggak mungkinlah semuanya melakukan kesalahan. Itulah contohnya. Jadi yang mana menurut kita merupakan suatu kesalahan yang memang betul-betul kesalahan itu harus memang diperbaiki. Oke, itulah seperti yang dikatakan seperti yang saya katakan tadi Bapak. Kalau misalnya ada yang terlambat, mungkin sering kita lakukan 3 kali terlambat, mungkin langsung dihukum. Seperti itu. Padahal sebenarnya itu bisa langsung secepatnya langsung kita lakukan secepatnya dengan cara bagaimana? Ya pastinya itu seperti yang saya katakan memang hanya tugas pikir, sebenarnya bukan hanya tugas pikir. Kalau kita lihat misalnya seperti itu, langsung aja kita lihat yang mana yang paling fatal. Kalau misalnya kita katakanlah hanya 5 menit, oke lah masih ada. Tapi di saat seperti yang saya katakan tadi, di saat jam istirahat lah katanya itu kita berikan. Tapi itu tadi 3 pil kita minum, kan itu ya. Tapi itu tadi lah, nggak mungkin lah tiap hari ada orang melakukan kesalahan. Tapi walaupun misalnya ada, tapi yang pasti nggak mungkin seluruh kelas itu 40 orang. Seperti itu Pak. Jadi kalau yang menurut saya, pribadi saya yang sudah lakukan, yang paling fatalnya dan mungkin kita selesaikan seperti itu. Tapi yang pasti nanti kalau misalnya kita sudah selesaikan, kita harus sampaikan juga pada saat sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sedikit berikan berupa wejangan supaya nanti siswa itu yang lain mengetahui seperti itu. Ada siswa kita tadi seperti ini, jadi seperti inilah bentuk solusinya. Bagaimana? Kalau ada teman kita juga nanti seperti itu juga. Ya jangan kamu lakukan karena teman kita sudah melakukan seperti itu. Jadi otomatis yang sama permasalahan itu sudah ada langsung solusinya untuk beberapa orang seperti itu Pak. Jadi mungkin tiap hari kita langsung 40 orang. Jadi kan yang mana yang paling fatal
kita panggil, udahlah, anggaplah sambil sekiranya minum-minum, katanya menurut fasilitator kami, bisa sambil minum-minum, dibawa minumannya dinasihati. Dari situlah katanya pendidikan karakter itu akan dimunculkan. Jadi kalau masalah Bapak bilang tadi masalah nggak mungkin kita nggak mengajar, ya tetapnya mengajar Pak. Tapi yang pasti Pak, seperti yang sudah disampaikan tadi, bila siswa udah punya disiplin yang baik, saya rasa tanpa kita pun saya rasa siswa itu udah bisa belajar pastinya. Jadi intinya memang mencari bagaimana menjadikan siswa itu menjadi lebih disiplin. Memang itulah tujuan kita Pak. Itu yang bisa saya jawab Pak. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan oleh teman kita yang lain. Oke, bagaimana Pak? Oke baik. Kebetulan juga modul untuk ini masih ada 2 modul lagi yang mau kami pelajari, makin berat lagi. Tapi kalau bisa minta tolong Bapak Ibu, kalaupun ada seperti ini ya marilah Bapak Ibu ya, karena bukan cuma kami lah nanti yang tahu, pokoknya semuanya kita harus mengetahui. Jadi harapannya katanya menurut pendamping, kalau bisa dalam suatu sekolah itu adalah satu katanya masing-masing penjurusan dulu calon anggota, calon guru penggerak. Biar karena mengubah komunitas itu paling utama. Kalau misalnya saya sama Bapak lah, misalnya matematika, udah pasti Bapak merasa langsung sendiri saya udah pasti, secara pribadi kan ya. Tapi kalau hanya satu rumput makin dekat. Itulah namanya rekan sejawat. Jadi memang kalau guru penggerak ini memang imbasnya dulu ke rekan sejawat. Ya kalau udah berhasil rekan sejawat, ya masuklah ke umum. Jadi makanya tadi saya bilang untuk mengumpulkan, saya bilang sama pendamping semalam, jangankan mengumpulkan 5 orang, 2 orang pun susah Pak saya bilang. Kenapa? Karena memang semua punya kesibukan masing-masing. Jadi bagaimana cara saya Pak untuk memanggil mereka? Itulah Bapak Ibu mau. Seperti itu ya. Jadi memang di dalam itu minimal harus ada 5 orang. Tapi kalau bisa semuanya, ya semua tahu apa program dari guru penggerak tersebut. Jadi yang pasti yang saya ambil dari sini mungkin banyak orang bertanya, ada nggak uangnya? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, mungkin ini masih satu mulut saya, tapi saya sudah ada dalam, berarti saya selama 15 tahun belum guru menurut saya. Kenapa? Karena yang saya lakukan itu belum apa-apanya. Ya karena nanti memang kami belum jelaskan kemarin, mungkin kawan kemarin menjelaskan ada budaya hal yang baik dari seorang guru. Sebenarnya itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, baru satu lagi berpihak pada murid. Itu udah dijelaskan di kemarin ya Bapak Ibu ya. Ya kalau yang namanya itu mandiri, ya pastinya inilah Bapak Ibu, tanpa orang lain kita bisa belajar sendiri, dalam arti diklat-diklat yang online itu Bapak Ibu. Kalau kita udah banyak itu berarti kita udah masuk ke itu. Kalau reflektif itu apa? Berarti kita merefleksi apa yang saya lakukan selama ini apakah sudah baik. Kalau belum baik, oke, kita lakukan yang lebih baik. Makanya saya bilang kalau saya lihat nomor 2 itu saya belum apa-apanya. Maaf kata LPB ya. Oke, yang ketiga tadi adalah kolaboratif. Ini kolaboratif. Maaf, kolaboratif tadi ya, kolaborasi. Ya, jadi saya juga mungkin dengan sejawat saya mungkin hanya sama musim Mamora saya. Kalau yang 2 lagi mungkin saya takut karena senior paling ya. Ya, tapi sebenarnya kolaboratif ini kata perlu juga kita tingkatkan karena apa yang kita ketahui bisa kita kasih sama teman kita, yang kita ketahui bisa dibantu oleh teman kita. Kira-kira seperti itu. Baru yang inovatif, inilah katanya Bapak Ibu nanti. Yang prototip, inilah harap dan tujuan nanti. Inovatif. Artinya pembelajaran kalau bisa katanya kita buat menarik dalam arti karena sekarang udah berbasis TIK, harus mengikuti berbasis TIK. Oke, salah satu contoh mungkin Bapak Ibu sudah ada itu. Saya buat pelajaran sekarang ada bentuk 3 silang. Saya buat soal bentuk 3 silang online. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu, mungkin bisa bagi dengan temannya. Kalau belum tahu nanti akan saya berikan pengalaman untuk membuat soal 3 silang. Jadi dengan sendirinya siswa itu sendiri ya bisa melihat, tidak selamanya dari pertanyaan dalam bentuk manual, tapi dalam bentuk 3 silang. Mungkin itu nanti akan bisa saya kasih. Tapi Bapak Ibu sudah pintar, mungkin Ibu juga pintar, perspektif juga pintar. Tapi itulah katanya bentuk yang namanya inovatif. Oke, baru yang paling awal tadi saya katakan adalah berpihak pada murid. Inilah katanya Bapak Ibu. Oke lah, kalau misalnya kita selaku mungkin lebih guru BK berpihak pada murid, pastinya dia udah tahu itu bagaimana yang dikatakan berpihak pada murid. Jadi inilah bentuk dari ini Bapak Ibu tadi, restitusi tadi. Artinya segala sesuatu yang kita ajarkan, kita harus berpihak pada murid tadi. Jadi memang di kelas, mohon maaf saya pribadi juga karena kemarin karena PPG-nya saya tahu itu. Ya selama ini kita menjelaskan ya udah, kenapa Bapak ini yang paling pintar menjelaskan.
padahal siswa itu udah lebih pintar kan itu. Jadi kita katanya hanya sebatas memberikan arahan seperti itu. Tapi mungkin ada teman kita kalau maaf, kalau belum tadi ya, kalau orang lulus enggak, wah pasti kali itu ya. Tapi yang pasti katanya kalau pakar pengetahuan itu Bapak Ibu, siswa itu sendiri pastinya sudah dapat memperoleh dari sumber yang lain. Jadi tinggal kita mainan diri sebagai guru, itu tadi hanya perubahan karakter aja. Makanya Pak sekarang kan siswanya yang mana? Itu dia Pak. Itu yang berat kita hadapi. Siswanya yang mana, daerahnya yang mana, sekolahnya yang mana kan gitu Pak. Oke, Yang jelas tidak sama karakter siswa kita dengan siswa D. Tidak sama nih, pasti jelas. Itu udah berbeda. Nah, sekarang ini yang mau kita tanamkan ini di mana? Di siswa yang mana? Itu dia Pak. Oke, baik. Di siswa kita ini kita jalankan. Menerimakah siswa kita ini? Itu dia Pak. Oke, terima kasih. Baik, kalau pertanyaan Bapak itu menerima, menurut saya kalau 100% ya pasti nggak bisa menerima. Saya pasti tidak bisa menerima. Tapi yang pasti katanya diawali dengan hal yang kecil dulu. Artinya kita jadikan satu dia kelas itu sebagai model istilahnya. Oke, jadi makanya Bapak Ibu, Bapak Ibu udah bagus. Di saat hal yang baik di kelas itu Bapak bisa disuruh Pak siswa itu memvideokan Bapak. Dan hal baik yang dilakukan oleh siswa itu bisa disorot langsung dulu dia. Disorot, oke. Baru habis itu nanti Bapak bisa nanti membuat video, mengedit video itu, membuat ke YouTube. Baru sekali pembelajarannya itu Bapak berikan kepada siswa. Kepada siswa yang Bapak Ibu tadi, Bapak katakan tadi yang memang istilah katanya kita kasih. Inilah hal yang baik. Bagaimana? Bisakah kamu lakukan? Jadi yang pasti Bapak Ibu itu tadi ada stimulus respon. Saya katakan tadi. Untuk apa? Menstimulus si siswa itu tadi dengan hal yang baik yang sudah Bapak lakukan. Mungkin Bapak udah banyak yang Bapak lakukan sampai apa? Tapi coba kita videokan kemarin. Seharusnya itulah katanya model utama seorang guru untuk mengubah seseorang. Jadi tanpa pemimpin nasional media mengambil video. Pokoknya apa hal baik menurut Bapak materi itu bisa yang menarik. Silakan ada satu orang mengambil. Dalam 1 jam pelajaran silakan Bapak. Baru habis itu nanti bisa diedit. Itulah nanti linknya kita kasih sama siswa kita yang kita anggap itu tadi yang mandiri tadi. Pasti yakin lah Pak. Yang dilakukan yang baik pasti dia akan. Oke lah. Kalau dalam waktu membalikkan tidak bisa, tapi dengan stimulus namanya stimulus kan butuh proses kan Ibu, Bapak Ibu. Iya, menstimulus orang itu butuh proses. Jadi yang pasti hal positif yang kita berikan, kita publikasikan, kita berikan kepada orang lain. Salahnya itu aja Pak. Kalau yang Bapak tadi katakan memang 100% tidak akan bisa. Tapi dengan cara itulah kita buat. Makanya saya katakan tadi, kalau hanya 2 orang yang kami sini akan maaf kata tidak akan berhasil. Tapi kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu yang ikut nanti setiap pasti akan lebih bagus. Macam di SMP 1 ya udah 7 orang mereka. Jadi yang pasti 3 apapun 25 orang masing-masing udah bisa membuatnya seperti itu. Ya, jadi sarannya itu aja Pak. Tapi yang memang dalam budaya positif di modul 1 ini memang kita ingin mengubah bentuk karakter dengan teknik segitiga restitusi. Jadi itu tadi Pak, seperti yang saya katakan, guru itu katanya kita sebagai guru, sebagai manajer, bukan lagi sebagai guru. Kira-kira itu Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, tapi nantinya modul yang lebih lengkapnya akan saya kirimkan kepada Ibu nanti. Oke Pak Ibu ya. Oke, ada lagi Pak yang bertanya? Cukup? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mendengarkan apa yang saya ketahui. Tapi masih banyak kekurangan yang mungkin yang saya lakukan. Mohon maaf, ada tadi mungkin perkataan yang mungkin tidak pas. Saya juga mohon maaf. Ya, tapi untuk ke depan, untuk modul kedua nanti akan kami berusaha untuk mempelajari supaya kami nanti bisa membagi juga kepada Bapak Ibu, sehingga nanti hal yang baik yang kita lakukan di sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi intinya katanya ada motto dari Guru Penggerak, salam sehat, jawabannya salam bahagia. Kenapa? Itu dia balasannya. Kalau orang udah sehat, pasti udah bahagia. Oke maaf, Bapak Ibu saya bilang ya. Kalau saya ucapkan nanti salam sehat, semua kita jawab dengan salam bahagia. Salam sehat. Salam bahagia. Salam sehat. Salam bahagia. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Ya, terima kasih.
dan salam siang. Halo, saya Utari Pardede, guru BK di SMA Negeri 1 Simanindo. Saya sangat senang telah berkolaborasi dengan Bapak Imran Sialagan yang merupakan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Simanindo. Semoga pengetahuan yang telah dibagikan oleh beliau dapat saya pergunakan di kemudian hari demi kemajuan SMA Negeri 1 Simanindo. Terima kasih banyak, Pak. Salam sehat, salam bahagia. Horas. Saya Cynthia Brenda Sidabutar merasa pembelajaran yang diberikan Bapak Imran Sialagan sangat jelas dan baik karena Bapak Imran Sialagan memberikan kesempatan kepada kami siswa-siswinya untuk mengutarakan pendapat kami sebagai siswa dan memberi waktu kepada kami untuk berdiskusi untuk membicarakan pembelajaran agar lebih mudah dimengerti oleh siswa-siswinya. Terima kasih. Kita sudah mengetahui tentang keyakinan kelas kita. Jadi yang mau saya tanyakan kepada kamu, apakah hari ini kamu datang tepat waktu? Tidak, Pak. Saya hari ini datang terlambat. Oke, baik. Kamu sudah mengetahui tentang kesalahan kamu. Jadi, Bapak dengar dari guru sejarah kamu dikeluarkan dari kelas. Apa yang terjadi, Nak? Iya, Pak. Pada saat pelajaran sejarah, saya merasakan ngantuk, Pak. Semalam saya tidur sampai jam 2 malam, Pak, karena membantu Mama untuk mempersiapkan bumbu masak untuk keperluan sarapan para pekerja yang ada di ladang, Pak. Baik. Mungkin kesalahan yang kamu lakukan, saya rasa Bapak juga pernah merasakan hal seperti itu, Nak, ya? Iya, Pak. Oke. Bapak datang kemari bukan untuk menyudutkan kamu. Kita ingin memberi solusi bagaimana kesalahan yang kita lakukan nantinya tidak terjadi lagi seperti itu, ya, Nak, ya? Iya, Pak. Baik. Mari kita mengingat tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan, Nak? Menghormati guru atau orang lain, Pak, dan menghargai diri sendiri atau orang lain, yaitu guru. Baik.